Panyabungan satu atap harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya warga, sejumlah pejabat pernah meninjau lokasi, namun hingga kini belum ada perbaikan. Warga akhirnya berinisiatif dengan peralatan seadanya memperbaiki jembatan agar bisa dilalui pejalan kaki dan roda 2. Kondisi pembelajaran darurat terjadi di Desa Bojong, Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ratusan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah terpaksa belajar di tenda terpal. Kepala Sekolah SMP Keju 1 Atap dan SD Negeri 109 Panyabungan, Sahrudin mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Itulah tadi gambaran anak Indonesia yang berangkat sekolah di setiap paginya. Mereka menempuh jalan yang tidak selalu mudah, ada yang melewati jembatan yang rapuh, ada yang belajar di ruang kelas yang mulai lapuk dimakan usia. Namun, perlu diketahui bahwasanya mereka tetap datang ke sekolah karena mereka yakin bahwasanya pendidikan adalah jalan menuju masa depan. Di tengah harapan anak Indonesia, negara menghadirkan program makan bergizi gratis. Sebuah program yang membawa harapan besar. Namun, dalam filsafat ekonomi Islam, setiap kebijakan tidak hanya dinilai dari niatnya, tetapi juga dari bagaimana amanah itu dijalankan. Program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya yaitu meningkatkan gizi anak, menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka lapangan pekerjaan. Di dalam Islam, menjaga kehidupan dan kualitas generasi merupakan bagian dari maqasid syariat. Karena itu, secara tujuan program ini memiliki niat yang baik. Namun, pada kenyataannya, apakah tujuan yang baik selalu menghasilkan kenyataan yang baik? Mengapa di beberapa sekolah masih ditemukan makanan yang tidak harus dikonsumsi? Mengapa masih ada sekolah yang belum memiliki fasilitas yang layak? Dan mengapa di saat anggaran negara begitu besar, masih banyak kebutuhan dasar pendidikan yang belum terpenuhi? Perlu diketahui bahwasanya program makan bergizi gratis itu bukan hanya tentang persoalan makanan saja, tetapi membangun manusia Indonesia. Manusia itu tidak hanya membutuhkan makanan, tetapi juga membutuhkan pendidikan yang layak, guru yang berkualitas, sekolah yang aman, dan juga lingkungan belajar yang mendukung. Maka muncul pertanyaan, sudahkah pembangunan manusia dipahami secara utuh? Yang akan ditinjau ulang audit dapur MBG selama libur sekolah hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan termasuk 21.000 motor listrik. Lantas, bagaimana kita mengetahui sebuah kebijakan itu berhasil? Apakah cukup dengan melihat banyaknya makanan yang dibagikan? Ataukah kita juga harus melihat apakah gizi meningkat, makanan tidak terbuang, anggaran digunakan secara tepat, dan pelaksanaannya transparan? Program makan bergizi gratis pada dasarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas gizi anak, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM. Namun, apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi pemborosan makanan, penyimpangan anggaran, lemahnya sistem pengawasan, maka nilai-nilai tersebut belum terwujud secara optimal. Akibatnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat melalui menurunnya kepercayaan terhadap kebijakan publik, tetapi juga oleh lingkungan akibat meningkatnya limbah makanan yang terbuang. Padahal, setiap rupiah yang bersumber dari anggaran negara merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara jujur, transparan, efektif, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, nilai apa yang seharusnya diwujudkan melalui sebuah kebijakan publik? Dalam kajian filsafat ekonomi Islam, aksiologi mengajarkan tentang nilai, manfaat, dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu tindakan atau kebijakan. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, setiap kebijakan publik harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya,
Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Makna ayat tersebut menyatakan bahwa amanah bukan hanya tentang menjaga kepercayaan seseorang. Amanah berarti mengelola perusahaan dan anggaran publik secara adil. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ayat-ayat ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Maka dari itu, solusi dari berbagai persoalan yang terjadi yakni Program yang baik membutuhkan pengawasan yang baik. transparansi anggaran dan evaluasi berkala harus menjadi setiap kebijakan publik. Selain daripada itu, penentuan prioritas harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Gizi anak memang penting, tetapi pendidikan yang layak, fasilitas sekolah yang memadai, dan perlindungan terhadap anggaran publik juga merupakan bagian dari investasi masa depan bangsa. Kami tidak sedang mempertanyakan niat baik sebuah program. Kami justru mempertanyakan bagaimana amanah itu dijalankan. Karena tujuan yang mulia harus diwujudkan melalui tata kelola yang mulia, di mana anggaran negara bukanlah milik penguasa seutuhnya, tapi anggaran negara adalah amanah rakyat, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan manusia, tentunya juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada akhirnya keberhasilan sebuah kebijakan bukan diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan dari seberapa besar keadilan, kemaslahatan, dan harapan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.